Halo guys. Kemarin gue absen ya. Jadi hari ini gue bakal ngupload dua pembahasan tentang buku How to Win Friends and Influence People. Kita bahas di uh, prinsip pertama sama prinsip kedua. Yang pertama nanti video pendek sendiri, yang kedua juga video pendek sendiri. Jadi buku ini mention banyak 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 orang-orang penting ya, orang-orang penting yang zaman dulu, karena emang buku ini buku artifak sih. Si Dale Carnegie-nya nulis tahun 1950-an 1960-an, udah artifak banget lah. Tapi anehnya si buku ini tuh masih jadi produk tulang tulang punggung buat institusinya. Jadi si dia kan punya punya foundation kayaknya. Iya, sejenis 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 perusahaan yang buat pelatihan gitulah, ngelatih public speaking. Jadi produk utamanya masih buku ini, dan serelevan itu sampai di bahkan sekarang zaman digital tuh ini masih sangat relevan gitu. Aku nggak tahu nanti kalau udah zaman AI gimana ya. Itu topik. Jadi di buku ini ceritanya kayak uh, mungkin cerita-cerita pendek mereka yang udah ikut udah ikut ya nggak kelas kita. Aku udah mulai budrek sama kata-kata kelas tuh. Kayak sekarang tuh kelas tuh udah kayak terlalu scammy dan kayak jual kelas itu kayak degradasi arti sebenarnya dari kata-kata itu gitu. Iya, tapi gimana lagi, emang ada lagi kata-kata yang bisa buat ganti itu. Oke lah, katakanlah ini kita masih kata-kata kelas masih berstrata tinggi ya. Kita nggak mikir kelas-kelas online yang nggak jelas-jelas. Ini kelas beneran yang dibikin tahun 1950 1960, dari pengalaman-pengalaman orang-orang gede, dari pengalaman mereka yang bisa public speaking, mereka yang bisa networking sampai ke level internasional, sampai ke level antar kontinen. Jadi kita ngambil pelajaran dari mereka. Ini dulu Dale Carnegie kan bikin kelas tuh, bikin kelas bikin kelas, nggak jual kelas. Dale Carnegie jual kelas, terus yang ikut tuh banyak, karena dulu tuh pengembangan ilmu di bidang sosial tuh nggak kayak zaman sekarang. Katakanlah dulu di bidang industri tuh memang berkembang, ada revolusi industri dan lain-lain. Sedangkan di dunia sosial tuh nggak yang kayak sekarang, karena telepon juga baru, terus kita pun udah lama tapi kayak belum masal gitu loh. Eh, nggak ada sarana komunikasi yang bisa orang bertukar pikiran secara langsung dan terdevelop gitu. Jadi dulu yang berkembang tuh industri, sosialnya masih kurang. Nah di sini Dale Carnegie itu masuk dan bikin kelas yang memang dibutuhkan buat banyak banget orang di sana. Jadi orang di sana tuh dapat informasi tentang gimana sih cara networking yang bagus dan memang bisa bermanfaat buat semua. uh, gue bisa yakin di buku ini kan terjadi banyak banget tuh ya. Jadi kolaboratif, development dari zaman sebelumnya ke zaman bawahnya gitu. uh, ini tuh kayak light bulb momennya di bidang interaksi sosial. Jadi kita mungkin nggak dapat uh, interaksi sosial di level sekarang, di zaman ini nggak bakal terdevelop sekarang karena nggak ada ini ya. Jadi mungkin ya terima kasih juga sih buat Bapak Dale Carnegie, jasamu dan ilmu-ilmumu diturunkan sampai sekarang dan masih relevan. Dan terima kasih buat orang-orang yang jadi 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 contoh, jadi bahan materi di buku ini. Back to topik. Kita tadi sampai si Dale Carnegie kan bikin kelas tuh. Kelas ini relevan buat orang-orang politik, bisnis, rumah tangga. Jadi bukan kayak orang-orang kecil kayak kita, isinya bocil-bocil kripto atau orang yang FOMO. Di kelas ini tuh beneran orang yang punya usaha, punya cabang, punya punya bisnis skala nasional gitu. Buat networking. Jadi mereka tuh walaupun udah kelas gitu tuh, skill networking mereka tuh nggak
nggak sekompeten sekarang ya, karena kita ada materi, ada kelas, ada banyak hal yang bisa ngedevelop speaking kita dari umur kecil, sedangkan mereka kan nggak seberuntung kita dari segi informasi. Prinsip pertama, oke, kita back to topic terus. Prinsip satunya, jangan mengkritik, mencela atau mengeluh. Apakah ini masih relevan? Oh, tentu saja ini masih relevan. Jadi aku bakal cerita yang ada di buku ini juga, tapi ini beneran tokoh, beneran terjadi, dan beneran ada tokohnya. Tapi karena ini gue cerita ulang, jadi gue gak bakal sedetail itu, dan gue rekap dari intinya aja. Ada bentar ding, tadi kan aku bilang si jangan mengkritik, mencela atau mengeluh, itu tuh judulnya kan. Kita ke materinya sebentar lah sebelum cerita. Jangan mengkritik, mencela atau mengeluh, karena kritik itu sia-sia dan akan membuat kritik itu bakal bikin orang tuh defensif, dan bikin dan membenarkan diri dia. Kayak nggak bakal kamu dengan kritik dan lain-lain tuh dia bakal merubah dia secara natural. Dia harus menurunkan egonya dia, terus dia harus nggak, kritik itu adalah hal yang paling tidak efisien untuk membenarkan sesuatu hal yang salah. Itu terjadi sampai sekarang, bahkan sampai masih relevan di bidang digital ini ya. Di dunia digital ini masih sangat relevan. Simpel-simpelnya kayak misal kita punya tim, begini, ketua OSIS punya tim, ada kegiatan dan ada tim desainnya. Ada suruh desain, nggak cocok, desainnya jelek. Daripada kamu bilang kayak desainnya jelek, nggak cocok, ganti. Daripada kita secara main daripada kita antagonizing, kita menyerang mereka, better kita kayak bilang, aku rasa desainnya kurang cocok, kayaknya ada pendekatan lain yang lebih bagus deh, mau didiskusikan dulu nggak? Kayak lebih welcome gitu loh. Dia pun nggak harus menurunkan ego dia buat menerima masukanmu. Itu terjadi di banyak banget, kayak misal si Ucup kan di bidang komis-komis, artis-artis, ya sama aja, kamu nggak bakal membenarkan, kamu nggak bakal dapet tadi, baik itu sesuai kata-kata di awal tadi, kritik, secara kritik, mencela atau mengeluh itu adalah cara paling tidak efisien untuk membenarkan sesuatu yang salah. Cara yang benar bakal dibahas di poin prinsip kedua nanti, tapi yang jelas prinsip pertama ini, jangan mencela, mengeluh atau mengkritik. Kritik dengan baik dan dengan ada juga acara tuh ada teorinya, ada juga itu. Oke, aku blank, mari kita lanjut aja ke cerita ya. Ada tuh cerita jenderal ini kayak Abraham Lincoln atau siapa gitu, tapi mari kita namai dia sebagai Pak Amir. Ada tuh kepala negara namanya Pak Amir ya. Terus ada jenderal tuh, kita sebut aja Pak Narto, Jenderal Narto. Jadi dulu kan zaman peperangan tuh, kita nggak tahu, tapi secara garis besar kita tahu kalau peperangan tuh seberapa kacaunya dan seberapa ketidakjelasan itu sangat nyata gitu. Kita nggak tahu kapan musuh menyerang, kita nggak tahu apa taktik mereka di balik layar, kita juga nggak tahu kalau dia udah infiltrasi base kita. Di tengah ketidakjelasan itu, namanya pemimpin negara tuh pasti ngatur strategi. Nah, Pak Amir tuh, ini tuh perang yang udah terjadi tahun-tahunan ya, dan Pak Amir ngelawan misal Pak Budi, negaranya Budi. Negara Budi tuh udah perang sama negaranya Amir bertahun-tahun. Ada nih titik udah mau final nih, udah mau finishan, udah kayak si Budi yang nyerang tuh udah kayak ngos-ngosan, dan si Amir juga sama-sama pasukannya tinggal sedikit, tapi kayak ada nih titik baliknya. Jadi ada pasukan, dia mau pasukannya Om Budi, dia mau balik ke negara dia, dikejar sama pasukannya si tadi Narto.
Jenderal Narto kan kejar-kejaran tuh, terus jauh ada sungai gede, terus kan berhenti tuh, si pasukannya Budi tuh makin makin jauh. Nah, karena dulu kan informasi nggak ada telepon, nggak ada apa-apa ya, jadi orang yang strategik itu Pak Amir itu udah strategi pengepungan. Jadi walaupun si si prajuritnya Budi yang udah nyebrang nyebrang jembatan tadi, nyebrang sungai tadi itu dia udah jauh, tapi sebenarnya di depan sana tuh masih ada pasukan buat ngepung. Jadi itu tuh si pasukan Budi itu udah katakanlah udah nasibnya di tengah, udah mati gitu. Tapi yang ngejar tadi Jenderal Narto, dia karena nggak tahu kalau di depan itu udah ada pengepungan, jadi dia mikirnya kalau oh ya udah jauh gitu, udah jauh kita emang bisa ngejar tuh, nanti kalau makin jauh juga nanti bakal akhirnya ke negaranya Budi, malah kita yang disergap gitu kan. Si si Pak Amir tuh udah kayak semangat gitu bakal menang, jadi kayak ini tuh udah titik baliknya, ini pasti kekejar dan kemenangan tuh udah digenggam tangan gitu. uh, selang waktu berjalan udahlah kabur ternyata. Dengan tadi si Naruto nggak ngejar itu, pasukannya Budi jadi lolos, jadi pada pulang tuh nggak dapet. uh, Padahal tuh si jenderal si Pak Amir tuh udah kayak oh ini pasti menang gitu, ternyata nggak menang karena tadi pasukannya Naruto nggak ngejar. kita sebagai kita bahkan bisa melihat juga kan di situ tuh gimana gimana perasaannya Pak Nar Pak Pak Amir, gimana perasaannya Pak Amir kalau kalau negaranya udah mau menang, udah mau mesti udah menang lah intinya lah, tapi nggak jadi menang karena jenderalnya dia gitu. Uh, Dia nulis surat, ini pas sudah pada datang nih, udah pada pulang kan, pulang kalah. Oh udah pada datang pulang kalah, nulis surat. Oh ya, buat backstory tadi si pemimpin negara Pak Pak Presiden Amir ini tuh presiden yang disukai banget sama semua orang. Jadi dia terkenal public speakingnya bagus, dia terkenal orang yang baik, yang maksudnya yang dipuja-puja gitulah, kayak kita di 2025 tuh KDM tuh lagi naik banget. Nah, katakanlah ini tuh sifatnya kayak KDM dicampur Jokowi pas awal-awal dulu, dicampur pemimpin yang baik. Jadi dia dari segi sosial dikenal baik, dari segi keputusan dikenal baik, dan kayak nggak ada yang kontra gitu. Jadi intinya dia posisinya baik, dan itu bisa, ini yang bakal kita contoh di pelajaran di buku ini. Tapi begitu topik ya, tadi dia kan kecewa banget tuh, dia nulis surat untuk Jenderal Amir untuk Jenderal Naruto. Mungkin kamu tidak tahu seberapa besar kesalahan dan seberapa besar masalah yang kamu lakukan di perang ini, perang yang udah bertahun-tahun, yang udah menghabiskan dana dan prajurit kita sangat banyak. Ini bisa diakhiri kemarin, tapi perang ini akan berkelanjutan sampai kapan tidak ada yang tahu. Perang ini bisa diselesaikan apabila pengambilan keputusan kemarin tepat, dan dari kejadian itu aku tidak bisa melampiaskan dan mengatakan seberapa kecewanya aku terhadap keputusanmu itu. Intinya di sini si suratnya itu nyampah, ngolok-ngolok, jelein, kayak sampai di titik bahkan di kata-kata terakhirnya tuh Presiden Amir bilang kayak, bahkan siapapun di posisi kamu termasuk aku, kalau aku menjadi pemimpin kelompok, menjadi pemimpin tentara yang kau bawa saat itu, aku pasti akan mengejar
mengajar prajuritnya budi dengan sampai sampai kaki kuda-kudaku tidak bisa jalan lagi. Jadi dia kayak nyalahin dan kayak coba gue yang di situ, pasti gue yang dapet gitu. Di titik itu sangat kecewa. Di sini yang tahu strategi pengepungan itu cuma orang sedikit ya, jadi nggak sampai publik tahu semua terus dia menyalahin Pak Amir gitu, nyalahin Pak Narto gitu, Jenderal Narto gitu. Jadi yang tahu cuma presiden dan mereka yang mengepung. uh, ya menurut kalian apa yang bakal dirasakan atau bakal apa yang Jenderal Naruto tuh rasain pas dia baca suratnya? Pasti dia kayak ada defensif. Aku nggak tahu informasinya, aku nggak tahu pengepungannya. Wong itu terjadi dadaan juga. Emang kita bisa berkomunikasi. Aku juga nggak tahu kalau di depan itu bakal ada sungai dan dia udah jauh, udah dia lebih cepat, gimana aku ngejarnya? Setiap orang yang di sana bakal defensif. Kita mungkin orang zaman lalu nggak bisa defensif ya, maksudnya di negara yang otoriter yang langsung dibunuh gitu, langsung dibunuh. Tapi di sini kan kasusnya ini Amerika tuh, ini tuh Amerika. Jadi pas dulu Civil War atau apa gitu gitulah. Jadi Amerika kan negara bebas ya, jadi dia masih ada blunder dan alasan-alasan masih diterima. Jadi tetap nggak ada orang yang oh iya ya gue salah, gue harus kemarin ngejar itu, nggak relevan. um, dan ternyata plot twistnya di sini, surat itu tuh ditemuin pas si Presiden Amirnya udah meninggal. Itu surat ditemuin tuh di laci bagian bawah si di laci bagian bawah si meja meja kantornya presiden. Dan jadi kalau surat itu di situ, berarti surat itu nggak pernah dikirimin karena kita tahu kalau si Pak Amir ini tuh sosialnya bagus banget. Dia bisa mengontrol emosi dia. Mungkin dia pas itu emosinya berpuncak-puncak sampai meletus Krakatoa gitu. Mungkin karena dari bahasanya juga sekasar itu dan tidak pantas itu kan. Mungkin dia menulis itu cuma buat menurunkan emosi dia dan akhirnya nggak dikirim karena dia tahu sebenarnya konsep dia tuh ahli dalam konsep sosial. Karena kalau ngeritik dan ngata-ngatain tuh nggak bakal berujung baik, jadi dia akhirnya nggak dikirim dan pemerintah dia berjalan sampai lancar sampai dia mati bahkan karena hal-hal kayak gitu. Ya karena si jenderal juga tahu kalau di pas terakhir di kalimatnya bilang bahkan orang lain pun kalau di posisi dia tuh bakal menang, bakal gue kejar. Padahal kenyataannya si presiden juga tahu kalau presiden tuh tahu kalau kucing itu bakal jadi anak kucing, ular itu bakal jadi anak ular. Si jenderal si presiden misal dia lahir di keluarga Pak Narto dengan temperamen Pak Narto dan akhirnya memimpin pasukannya Pak Narto, dibesarkan dengan cara Pak Narto, dia juga akan mengambil keputusan seperti Pak Narto karena uh, karena memang itu yang dia pelajari. Orang tuh nggak terikat sama diri dia, jadi karena gue ini karena gue semua gitu, nggak. Misal kan kita terlahir sebagai Elon Musk dengan temperamen seperti dia, dengan kondisi keluarga seperti dia, dengan otak dan IQ seperti dia, pasti kalian juga bakal jadi Elon Musk dengan nama dan wajah kalian mengganti posisinya Elon Musk sekarang. Jadi kayak orang tuh nggak ada free will, bukan free will gitu ya, tapi kayak udah dituliskan gitu loh. Kalau kamu lahir di keluarga El Chapo tuh kriminal penyebar narkotika ya. Jadi dengan kondisi tubuh dan dengan kepintaran seperti El Chapo, kalian juga bakal jadi El Chapo. Hah? Ada instan gelas satu.
Coba cari audioreasinya itu, eh, tak cetak lagi aja. Barangnya celik tak cetak. Udah ada kok. Barangnya bukan cetak-cetak. Ini ini gak disetat, gak disetan ya? Sudah ini diambilkan aja, dan Oke. Baik. Tak kali? Belum. oke guys, iklan. Tadi sampai apa kita ya? Aku bingung. Cerita Jenderal Perang udah. Ya itu, jadi kita tuh udah dikodratkan jadi kita. Ketika kita ngelihat orang-orang muda kayak 19 tahun, dia punya perusahaan ini, perusahaan A, perusahaan B, iya kalian bakal jadi dia kalau kalian dilahirkan di posisi dia, dapat edukasi seperti dia, dapat privilege seperti dia. Yang paling aku ingat tuh sih itu loh, anaknya Haji Sam itu kan, dia umur 20 berapa gitu udah jadi direksi, kayak what the fuck bro. Gue nggak bilang karir dia mudah ya, tapi kayak siapapun yang lahir sebagai dia bakal jadi dia dengan wajah kalian, dengan wajah kita masing-masing, dengan nama kita masing-masing, tapi dengan posisi seperti dia. Itu prinsip nomor satu selesai ya. Jadi kita tuh mengkritik, mencela dan mengeluh itu nggak menghasilkan hal baik. Ada cara yang lebih baik kalau kalian mau melakukan itu. Cara baiknya nanti di nomor 2. Kita selesai di sini. Tek tek.